Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi di channel saya, Ahmad Faisal Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas matematika kelas 6 mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kita langsung saja ke contoh-contoh soalnya. Nah, sebenarnya pembahasan pecahan biasa menjadi pecahan desimal ini ada di materi matematika kelas 4 ya. Nah, ini hanya pengulangan saja ya. Dalam mengubah pecahan biasa menjadi desimal ya, tentunya yang harus kalian perhatikan adalah mengubah penyebutnya menjadi bilangan 10, 100, 1000 atau 10 pangkat n. Maksud 10 pangkat n itu adalah 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu adalah 10. 10 pangkat 2 itu 100. 10 pangkat 3 1000. 10 pangkat 4 10.000 dan seterusnya ya. Nah, kita langsung ke soal. Di sini saya akan menyediakan 4 soal ya. Atau mungkin bisa lebih. Nah, pada soal-soal yang kalian lihat ya, dari 1 sampai 4, ya, kita akan mengubah pecahan biasa tersebut menjadi pecahan desimal dengan caranya, yaitu yang pertama adalah mengubah penyebutan menjadi bilangan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, ini saya akan mempermudah kalian untuk melihat tabel penyebut ya. Tapi jika kalian sudah hafal perkalian itu tidak perlu kalian lihat tabelnya. Tapi jika yang belum hafal, kalian bisa lihat tabel penyebut yang kalian lihat di video ini. Nah, oke, kita langsung ke nomor 1. 2/5. Nah, 5 itu penyebutnya. 5-nya penyebutnya berupa angka 5. Nah, angka 5 ini akan kita jadikan angka 10. Nah, jika kalian lihat tabel ya, penyebut 5, nah, kalian lihat 5 bisa dijadikan angka 10 yaitu dengan cara dikalikan 2 ya, 5 kali 2. Berarti penyebutnya dikalikan 2 dan pembilangnya kalian juga kalikan 2. Maka hasil perkaliannya adalah 4/10. Nah, setelah penyebutnya sudah menjadi angka 10, baru kalian ubah pecahan tersebut menjadi desimal 4/10. Nah, kalau misalkan penyebutnya 10, berarti setelah koma itu harus ada satu angka. Nah, karena pembilangnya itu berupa angka 4 dan hanya satu angka, berarti di depan 4 itu kalian harus tambahkan 0 ya. Jadi seperti ini, 0,4 ya. Kemudian nomor 2, 3/4. Kalian lihat penyebutnya itu angka 4. Nah, kalian lihat di tabel penyebut 4 jika dijadikan angka 10 tidak ada ya, itu tanda silang. Nah, yang ada itu angka 100, yaitu 4 dikali 25. Berarti penyebutnya kalian kalikan angka 25 dan juga pembilangnya kalian kalikan angka 25. Jadi harus sama perkaliannya ya. Jangan hanya penyebutnya saja kalian kalikan 25 tapi pembilangnya tidak kalian kalikan. Jadi harus sama-sama dikalikan angka yang sama. Nah, kemudian kita hasilkan 3 kali 25 itu hasilnya 75/100. 75/100. Nah, karena penyebutnya angka 100, berarti desimalnya ya setelah koma itu harus ada 2 angka ya. Nah, jika kalian perhatikan pembilangnya 75, angkanya cuma 2 ya, 7 sama 5. Nah, karena angkanya hanya 2, berarti kalian tambahkan 0 di depan 7. Berarti desimalnya menjadi 0,75. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, 13/20. Nah, di sini penyebutnya angkanya 20. Nah, kalian lihat di tabel 20 dijadikan angka 10 tidak bisa, di situ silang ya. Kemudian yang bisa itu adalah angka 100, yaitu dengan 20 dikali 5. Berarti pecahan yang nomor 3 ini, baik penyebut atau pembilangnya kalian kalikan dengan angka 5. Nah, 13 kali 5 hasilnya adalah 65/100. Nah, ini juga sama dengan soal nomor 2.
kalian tambahkan 0 di depan angka 65, berarti 0,65 ya, karena penyebutnya 100 maka setelah koma harus ada 2 angka di belakang koma. Kemudian nomor 4, kalian perhatikan penyebutnya angka 8. Nah, kalian lihat tabelnya ya, penyebut 8 yang saya beri kotak biru. 8 itu tidak ada yang bisa jadikan 10 ataupun 100 ya, karena tidak ada perkalian 8 yang hasilnya 10 ataupun 100, tapi ada yang hasilnya 1000, yaitu dikalikan bilangan 125. Berarti baik pembilang dan penyebutnya kalian kalikan angka 125 ya. Nah, kalian kalikan 5 kali 125 hasilnya adalah 625 per 1000. Nah, karena penyebutnya per 1000 maka setelah koma harus ada 3 angka ya. Kalian perhatikan pembilangnya itu kan 625 ya. 625 itu angkanya 3, berarti kalian tambahkan 0 di depan angka 625, maka hasil desimalnya adalah 0,625 ya. Oke, berikutnya jika ini hanya tambahan aja ya, jika penyebutnya tidak bisa dijadikan 10, 100, 1000 atau seterusnya, maka hal yang harus kalian lakukan adalah langsung kalian bagi seperti biasa ya. 5/7 berarti kalian bagi dengan 5 dibagi 7. Nah, seperti ini ya. Karena angka 7 kan tidak ada perkalian angka 7 yang menghasilkan angka 10, 100, 1000 ataupun seterusnya. Jadi, jika tidak ada, maka bisa kalian langsung bagi saja angka-angka tersebut ya, yaitu dengan 5 dibagi 7. Nah, 5 dibagi 7 itu kan nggak bisa ya, karena angka bilangan kecil dibagi bilangan besar itu tidak bisa. Nah, agar angka 5 ini bisa kalian bagi dengan angka 7, maka kalian tambahkan 0 ya, menjadi angka 50. Nah, 0 pertama ini kalian harus menambahkan koma ya. Menambahkan koma, 0 sama koma. Nah, kenapa 0 sama koma? Karena di atas 5 itu belum ada angka, maka kalian harus tambahkan dengan 0 juga ya. Berarti sudah ada jawaban 0, nah tinggal kalian bagi 50 bagi 7, berarti perkalian 7 yang menghasilkan atau mendekati angka 50. Ya, yang mendekati itu 7 kali 7 ya, hasilnya 49. Berarti 50 bagi 7 itu hasilnya 7. Kemudian kalian kalikan kembali 7 kali 7. Nah, 7 kali 7 hasilnya 49. Setelah perkalian, kemudian kalian kurang ya, operasi pengurangan. 50 kurang 49 hasilnya 1. Nah, 1 bagi 7 kan tidak bisa. Maka kalian tambahkan saja 0 di belakang angka 1. Nah, ini penambahan 0 kedua, tidak perlu menambahkan koma di atas ya. Nah, 10 bagi 7 itu hasilnya 1. 1 dikali 7 hasilnya 7. Setelah perkalian, kemudian lanjut dengan operasi pengurangan. 10 kurang 7 hasilnya adalah 3. Nah, saya rasa cukup sampai sini ya. Karena jika diteruskan ini tidak akan ada habisnya. Jadi, hasil dari 5/7 ya, pecahan desimalnya adalah 0,71. Oke, nomor 2, 8/9. Nah, ini juga sama juga ya. Penyebutnya itu angka 9 tidak bisa dijadikan 10, 100, 1000 ataupun 10.000 dan seterusnya. Nah, berarti langsung kita bagi dengan pembagian biasa, 8 dibagi 9. Sama juga ya. 8 bagi 9 itu kan tidak bisa, karena 8 itu angkanya lebih kecil dari angka 9. Nah, agar bisa dibagi, maka kalian harus menambahkan 0 ya, di belakang angka 8, berarti 80. Nah, penambahan 0 pertama itu kalian harus tambahkan pula dengan 0 dan koma ya, berhubung di atas tidak ada angka maka kalian tambahkan 0 dan koma. Nah, kemudian 80 bagi 9 berarti perkalian 9 yang mendekati 80, yaitu 9 dikali 8 ya.
9 kali 8 itu kan hasilnya 72. Nah, kalian kalikan 8 kali 9 hasilnya 72 ya. Karena kalau 9 kali 9 kan 81, melewati itu tidak boleh. Yang boleh itu yang mendekati. Nah, setelah operasi perkalian baru lanjut dengan operasi pengurangan. 80 dikurang 72 hasilnya adalah 8. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya pengurangan pembagian itu hanya perkalian dan pembagian, perkalian dan pengurangan ya. Jadi setelah pengurangan balik lagi ke pembagiannya. 8 bagi 9 nggak bisa, kalian tambahkan dengan 0 ya. 0 kedua tidak perlu kalian tambahkan apapun. Nah, 80 bagi 9 itu hasilnya 8. Sama ya, 8 kali 9 hasilnya 72. Setelah perkalian lanjut dengan operasi pengurangan. 80 kurang 72 hasilnya adalah 8. Nah, saya rasa cukup sampai di sini. Jika kalian lanjutkan, ini hasilnya tidak ada habisnya. Nah, maka hasilnya adalah 0,88 ya. Nah, ini jika penyebutnya tidak bisa dijadikan angka 10, 100, 1000 atau seterusnya, maka yang harus kalian lakukan adalah langsung membagi dengan cara biasa ya. Nah, contoh berikutnya, jika terdapat operasi pecahan campuran ya, 2 1/4 dan 1 2/3. Nah, dari pecahan campuran menjadi desimal. Nah, ini sebenarnya kalian ubah terlebih dahulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa ya. Yaitu 2, maksud saya 4 yang menyebutnya kalian kalikan dengan angka 2. 4 kali 2 hasilnya adalah 8, kemudian 8 ditambah 1, yaitu menjadi 9/4. Nah, penyebutnya 4, berarti jika kalian lihat tabel itu, ya, perkalian 4 yang menghasilkan 10 nggak ada, berarti yang menghasilkan 100 itu dikalikan angka 25, ya. Maka 9 juga kalian kalikan 25, kemudian sama dengan 225 per 100, maka akan menghasilkan desimal. Nah, kalian perhatikan penyebutnya itu 100, berarti setelah koma itu harus ada 2 angka ya. Nah, jika kalian lihat pembilangnya itu 225. Nah, ini saya rasa kalian tidak perlu menambahkan 0 di depan bilangan 225 karena angkanya sudah 3, berarti langsung saja 2,25 ya, seperti itu. Ini juga sama dengan contoh yang nomor 2 ya. 3 dikalikan 1 hasilnya 3, ditambah 2 hasilnya 5/3. Nah, kalau ini 5/3 penyebutnya 3. Nah, tidak bisa dijadikan bilangan 10, 100 ataupun 1000 ya. Berarti langsung kalian bagi saja 5 bagi 3 ya. 5 bagi 3, 5 bagi 3 itu hasilnya adalah 1. 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, setelah operasi perkalian kemudian operasi pengurangan, 5 kurang 3 hasilnya 2. 2 dibagi 3 kan nggak bisa karena 2 itu bilangannya lebih kecil dari 3. Nah, agar bisa kalian tambahkan 0 di belakang angka 2, berarti menjadi angka 20. Nah, penambahan 0 pertama ini ya, penambahan 0 pertama harus diikuti dengan penambahan 0 dan koma, seperti itu ya. Nah, berhubung di atas sudah ada angka 1, maka yang harus kalian tambahkan adalah komanya saja. Nah, seperti ini ya, seperti yang kalian lihat, 1 koma. Nah, 20 bagi 3 itu hasilnya adalah 6 ya, karena hanya 6 kali 3 yang mendekati angka 20. Kemudian 6 kali 3 hasilnya adalah 18. 20 kurang 18 hasilnya adalah 2. Berarti hasil, nah saya rasa ini ya, mungkin tidak perlu kalian lanjutkan lagi. Saya rasa cukup, hasilnya adalah 1,6. Nah, atau jika kalian mau ingin lanjut ya, setelah koma itu ada 2 angka, maka kalian tambahkan lagi 0-nya di belakang 2, jadi 20. 20 bagi 3 hasilnya 6. 6 kali 3 hasilnya 18. Nah, jadi boleh hanya 1 angka saja di belakang koma atau 2 angka di belakang koma ya.
itu pun cukup. Jika kalian lanjutkan ini terlalu panjang dan tidak ada habisnya, maka hasil desimal dari 5/3 adalah 1,66. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.